Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal SKB untuk profesi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti kita kerjakan soal berikut ini. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada. Oke, langsung kita lihat. Kalimat 1, beberapa orang mengakui bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Benar. 2, tetapi apa sebenarnya akuntansi itu? Ya, boleh. Seberapa penting akuntansi terhadap bisnis? Ya. Di dalam situasi yang singkat ini, kami coba untuk mengulas beberapa informasi yang mungkin. Oke, jadi efektivitas adalah ketika sebuah kalimat itu tidak menggunakan banyak pelengkap ataupun konjungsi. Ketika banyak konjungsi dan pelengkap, menjadi kalimat tidak efektif dan berbelit-belit. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kalimat yang tidak efektif adalah kalimat keempat karena ada kata yang mungkin tadi. Lanjut ke soal berikutnya. Apa simpulan isi teks tersebut? Jadi simpulan adalah inti keseluruhan dari sebuah kutipan paragraf. Kita lihat sekarang paragrafnya. Sebenarnya untuk menentukan simpulan itu kita tidak perlu membaca seluruh paragrafnya. Kita cukup menemukan kalimat utamanya itu di mana, dan kalimat itu merupakan bagian dari simpulan. Nah, kita lihat paragraf itu 3 jenisnya, ada induktif, deduktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Dan campuran itu biasanya kalimat utamanya ada di tengah atau di awal dan di akhir. Nah, sekarang kita lihat kalimat pertamanya saja terlebih dahulu dan kalimat akhirnya, kemudian kita tentukan simpulannya. Untuk mempersingkat waktu, fitur linguistik berperan strategis dalam pengajaran bahasa berbagai teks. Kalimat akhirnya, akibatnya substansi kajian bukan fitur-fitur linguistik per jenis teks, melainkan aspek gramatikal yang tidak dapat digunakan untuk membedakan antar jenis teks. Berarti di sini kata kuncinya adalah fitur linguistik dan gramatikal yang tidak digunakan untuk kajian. Sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, fitur linguistik perlu diajarkan secepat-cepatnya. Tidak, salah. Yang B, fitur linguistik berbeda dengan aspek gramatikal. Bisa jadi sesuai dengan kalimat terakhir ya. Nah, yang C, fitur linguistik memudahkan siswa memahami teks. Bisa jadi itu di kalimat pertama. Fitur linguistik strategis dalam pengajaran bahasa. Tidak. Jadi jawabannya antara B dan C. Nah, untuk menentukan jawaban B dan C, ini kita lihat di dominasi kalimat. Objeknya itu yang mana sih? Objeknya itu fitur linguistik atau gramatikalnya. Jadi, berdasarkan kalimat awal dan kalimat akhir, itu kan ada 2 subjek, yaitu fitur linguistik dan gramatikal. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi fitur linguistik berbeda dengan aspek gramatikal. Lanjut ke soal berikutnya. Simpulan isi teks tersebut adalah, kita baca kalimat pertamanya. Hasil penelitian dalam bidang fonologi menunjukkan bahwa suara pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak berbeda. Masalahnya menjadi lebih kompleks kalau dikaitkan dengan perbedaan implementasi unsur suprasegmental, tekanan, aksen, jangka, nada, intonasi, dan ritma antara orang ketika berkomunikasi. Kita sudah menemukan kalimat utamanya, dia termasuk paragraf deduktif yang kalimat utamanya di awal. Nah, berarti intinya dari kalimat utama tadi, pilihan jawaban mana sih yang benar, yang merupakan simpulan dari kutipan teks? Jawabannya yang B. Kenapa kok yang B? Karena dia sesuai dengan kalimat utamanya yang di nomor 1 gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Apa simpulan teks tersebut? Kita baca teksnya. Penerjemahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam lalu lintas keilmuan di Indonesia. Hal itu dapat diamati dari keterbatasan naskah terjemahan terbitan pemerintah. Jadi subjeknya adalah penerjemahan ya. Kemudian objeknya adalah pemerintah. Kita lihat yang A, penerjemahan teks banyak dilakukan oleh penerjemah swasta atau mandiri. Ya, dia memang sesuai dengan kalimat kedua, tapi bukan merupakan inti dari kutipan paragraf. Yang B, penerjemahan penting, tapi belum menjadi program prioritas pemerintah. Ya, di sini ada kata penerjemahan dan pemerintah. Bisa jadi, tapi kita baca yang C dulu. Yang C, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak menangani masalah penerjemahan. Ini tapi tidak dijelaskan. Beberapa pihak tadi muncul kan ada objek baru yaitu berbagai pihak. Nah, berbagai pihaknya ini kan nggak ada di dalam kutipan teks. Jadi yang C ini bukan. Kemudian yang D, pemerintah berposisi sebagai pemegang otoritas kebijakan pemberlakuan dan penerjemahan. Ya, tapi di sini tidak dimunculkan masalahnya. Sedangkan masalahnya kan pemerintah itu belum memprioritaskan atau pemerintah itu belum terlalu melihat penerjemahan yang sangat penting ini. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Apa simpulan isi teks berikut? Kita baca teksnya. Buku Kritik Kontemporer Sastra Indonesia karya Justinus ini merupakan buku yang penting dalam sastra Indonesia dewasa ini. Kalimat terakhir, buku ini juga penting untuk dimiliki seorang pelajar dan mahasiswa yang tengah belajar sastra, serta guru dan dosen yang dalam kesehariannya mengajarkan sastra. Oke, dari kalimat awal dan akhir, kita diminta untuk mencari kesimpulan lagi. Nah, kesimpulannya apa?
Yang A, buku kritik kontemporer sastra menjadi penting dalam sastra Indonesia. Ini sesuai memang dengan kalimat utama, tapi kan di kalimat akhir juga merupakan inti dari persoalan. Berarti yang A ini bukan termasuk jawaban. Kalau yang B, kritik sastra sebenarnya berguna dalam menyempurnakan kualitas karya sastra. Ya, sesuai sama yang akhir, tapi bukan juga termasuk keseluruhannya. Kalau kritik kontemporer sastra Indonesia dapat menginspirasi para pembaca. Juga bukan. Jadi jawabannya yang D. Kenapa kok yang D? Karena dia mengandung unsur dari kalimat pertama dan kalimat yang terakhir gitu. Ada di D. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Kita baca soalnya. Dilihat dari ragamnya, bahasa yang digunakan di atas termasuk ragam. Oke, kita baca. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kelanjutan di tingkat tingkat SP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Akhirnya KTSP memberikan keluasan kepada guru untuk dapat menetapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Oke, tidak perlu kita baca semuanya, sudah jelas bahwa ini tuh seperti penjabaran, memberikan informasi terkait KTSP, terkait pelaksanaan KTSP. Kita lihat di pilihan jawabannya. Ada baku, beku, intim, dan konsultatif. Oke, sekarang baku. Baku itu adalah bahasa yang biasa digunakan dalam bentuk tulis. Jadi ragam bahasa tulis itu ada ragam bahasa baku, menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan sesuai dengan ejaan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kalau yang B, ragam bahasa beku adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam kondisi-kondisi khidmat ya, seperti upacara keagamaan, kemudian upacara kenegaraan, khutbah masjid, khutbah Jumat itu menggunakan ragam bahasa beku karena dia kaku dan formal sekali, namun bentuknya lisan. Yang C, ragam bahasa intim. Ragam bahasa intim atau akrab ini biasanya digunakan ketika seseorang atau penuturnya itu memiliki kedekatan erat. Ragam bahasa intim ini biasanya digunakan komunikasi oleh antar anggota keluarga atau antar rekan. Kalau misalnya ragam bahasa konsultatif nama lainnya adalah ragam bahasa usaha. Nah, ragam bahasa ini itu berada di tengah-tengah antara formal dan santai. Jadi dia tidak terlalu formal, juga tidak terlalu santai. Biasanya digunakan dalam bentuk tulisan juga. Ragam konsultatif ini biasa digunakan oleh seorang dosen atau guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau misalnya dalam rapat dinas gitu. Jadi rapat dinas kan tidak terlalu kaku gitu kan. Lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang bagian yang bergaris bawah adalah, nah di sini ada dua kalimat. Yang A ucapannya tajam, yang B bisa itu tajam. Nah, kata tajam ini digarisbawahi, sama-sama tajam tapi memiliki beda makna. Nah, sekarang pilihan jawabannya itu ada perubahan makna. Yang A sinestesia, kemudian B asosiatif, yang C peyoratif, yang D amelioratif. Nah, dari pilihan itu akan saya jelaskan satu persatu. Sinestesia adalah perubahan makna yang berhubungan dengan panca indera. Misalnya, gadis itu wajahnya sangat manis. Nah, manis itu kan adalah rasa yang dirasakan oleh indera pengecap. Nah, itu kan tidak sinkron dengan wajah yang biasanya kita tangkap menggunakan indera penglihatan. Hubungan antar panca indera tersebut merupakan bentuk dari majas sinestesia. Yang B, asosiatif. Asosiatif adalah perubahan makna yang berhubungan dengan kata itu tadi dengan keadaan sekitarnya. Yang C, peyoratif. Peyoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina atau merendahkan sesuatu objek. Amelioratif adalah perubahan arti yang baru dan ini dirasakan lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti kata perempuan. Kalau zaman dahulu perempuan itu identik dengan sesuatu atau hal yang negatif, perempuan jalang dan lain sebagainya. Tapi pada era sekarang perempuan itu justru lebih tinggi kedudukannya daripada wanita. Tuh, itu merupakan contoh dari amelioratif. Nah, dari yang A, B, C, dan D, ini yang cocok adalah yang A. Kenapa kok yang A? Dia termasuk sinestesia. Kenapa? Karena ucapannya tajam. Tajam itu kan biasanya dirasakan oleh indera perasa. Namun di sini tajam yang digunakan atau kata tajam yang digunakan membuat perubahan makna, yaitu perubahan makna sinestesia. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Gaya bahasa berikut terdapat dalam puisi di atas kecuali. Nah, sekarang kita lihat. Paradoks itu adalah kebalikan dari kenyataannya. Misalnya, aku merasa sepi di tengah hidupku keramaian. Jadi sepi dan keramaian itu kan antonim. Nah, itu merupakan contoh paradoks. Kalau repetisi itu adalah pengulangan. Dan repetisi ini muncul di kutipan puisi itu di bait 1 dan bait 3 itu kan ada pengulangan. Nah, pengulangan itu berarti termasuk repetisi. C. Pleonasme. Pleonasme adalah menjelaskan makna yang tidak sebenarnya. Pleonasme ini muncul di bait 1 dan 3. Bait 1 dan 3 kan sama. Jadi kita yang di tengah antar barat dan timur. Jadi di tengah kemudian dijabarkan lagi dengan barat dan timur. Itu merupakan bentuk pleonasme. Tidak efektif atau pengulangan kembali, penekanan kembali sesuatu kata. Nah, metafora ini muncul di kata hidup menggaram kara. Itu
merupakan contoh dari metafora. Jadi yang B, C, dan D itu merupakan gaya bahasa yang terdapat dalam kutipan puisi, sedangkan yang paradoks itu tidak ada. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, perolehan bahasa umumnya memiliki ciri-ciri berikut, kecuali yang A, diperoleh secara alamiah. Ya, benar. Selalu menyangkut bahasa pertama, ya, selalu sama dengan bahasa ibunya. Kemudian yang C, bersifat kontinu dan berkesinambungan, ya. Yang D, memiliki urutan yang relatif sama pada semua orang. Ini bukan, jadi jawabannya yang D. Kenapa kok bukan? Karena setiap individu memiliki penangkapan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya dalam sebuah kelas, setiap individu mendapatkan pembelajaran yang sama, namun untuk penangkapan bahasanya itu berbeda-beda setiap individu. Jadi pilihan jawaban yang D itu merupakan salah, sehingga jawabannya yang D. Pilihan jawaban yang D itu tidak sesuai dengan perolehan bahasa pada umumnya. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian pembahasan soal untuk SKB CPNS kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.